Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan tutorial fisika 1, yang mana pada pembahasan ini kita akan membahas tentang tutorial pada materi gerak lurus dan gerak lurus beraturan. Jadi teman-teman kemarin sudah mengerjakan 10 soal, lalu sudah kami nilai juga, saya dengan Mas Agung. Jadi pada video ini saya akan membantu pemahaman teman-teman dalam pengerjaan soalnya bagaimana. Langsung saja. Soal pertama, sebuah sepeda mendapat percepatan 6 meter per second kuadrat selama 5 second dari keadaan diam. Lalu diperlambat dengan perlambatan 8 meter per second kuadrat sampai berhenti. Yang ditanya, jarak total yang ditempuh sepeda tersebut adalah titik-titik dalam satuan meter. Nah, teman-teman itu harus perhatikan dulu di soalnya. Sebuah sepeda ini mendapatkan percepatan yaitu 6 meter per second kuadrat. Berarti percepatannya itu positif ya. Positif. Nah, percepatan ini sebesar 6 meter per second kuadrat selama T-nya sama dengan 5 second. Nah, dari keadaan diam. Berarti keadaan diam ini adalah V0. Ini V0-nya. Nah, ini waktu, ini A. Lalu diperlambat dengan perlambatan. Berarti di sini A-nya itu minus nantinya. Nah, 8 meter per second kuadrat sampai ia berhenti. Nah, sampai ia berhenti ini adalah posisi VT. Nah, sampai ya berhenti yaitu VT ya. Nah, selanjutnya biar lebih mempermudah teman-teman, yaitu ditulis dulu, diketahuinya itu apa saja. Yang pertama tadi kita udah tahu ya, A percepatannya itu 6 meter per second kuadrat. Nah, yang kedua, teman-teman juga tahu itu ada waktunya ya, waktu dia berapa lama dia dipercepat yaitu 5 second. Selanjutnya ada V0. V0-nya itu berapa tadi? 0 ya, 0 meter per second. Ini 0. Selanjutnya ada perlambatan yaitu minus A aja ya kita bikin ya. Minus A itu sebesar 8 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya itu jarak total ya, jarak total. Yang mana jarak yang ia tembus selama 5 second yaitu dianggap S1, lalu jarak yang dihitung dari perlambatannya yaitu S2. Nah, begitu ya. Berapakah S totalnya? Langsung kita jawab saja ya. Yang pertama itu teman-teman cari dulu S1-nya dulu. Kecepatan dia selama 5 detik ini. Nah, teman-teman, di sini ada rumus ya, 3 rumus yaitu GL yang rumus 1, rumus 2, rumus 3. Kita lihat pada kondisi pertama. Dia diketahui ada percepatannya. Nah, di sini semua rumus ada ya percepatannya. Lalu ia diketahui juga ada waktunya. Ada waktunya. Juga ada, kecuali di rumus ketiga ya, nggak ada. Di rumus kedua sama rumus ke-1 ada. Nah, yang ditanya jaraknya. Nah, otomatis teman-teman menggunakan yang ini dong, yang S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, teman-teman cari dulu S1-nya berapa. Dengan rumus V0 T ditambah, karena dia percepatan, 1/2 AT kuadrat. Nah, langsung saja dimasukkan nilai-nilainya. Dikarenakan V0-nya 0, apapun yang dikali 0 itu bernilai 0. Jadi di sini langsung saja 0 setengah dikalikan percepatannya 6 dikalikan
T kuadrat berarti 5 kuadrat. Nah, di sini sudah bisa kita coret ini, dibagi ya 3. 25 dikalikan 3 itu nilainya 75 meter. Nah, sudah dapat ya ini untuk S1-nya. Nah, kita geser saja segini. Nah, yang kedua kita cari dulu berapa sih kecepatannya itu, kecepatan si apa tadi, sepedanya ini. Berarti kan dari keadaan diam menjadi dipercepat ya, diberi percepatan selama beberapa second. Nah, bisa teman-teman cari menggunakan rumus pertama GLBB, yaitu kita mencari nilai VT-nya ya saat dia percepat. VT sama dengan V0 ditambah A kali T, sama dengan V0-nya 0 ditambah 6 dikali 5. Percepatannya 6 dikali 5. VT-nya yaitu 30 meter per second. Nah, jadi ibaratnya itu begini teman-teman. Sebentar, ini salah. Jadi dianggapnya seperti ini. Ini lintasannya ya, lintasannya lurus. Ini kondisi pertama. Ini V0-nya 0. Diberikan percepatan sebesar 6 meter per second kuadrat. Nah, pada suatu kondisi, di suatu titik lah, dia diberikan perlambatan hingga dia menjadi VT-nya sama dengan 0. Nah, tentunya sebelum perubahan percepatan menjadi perlambatan, dia ada mencapai kecepatan tertingginya. Anggap saja ini VT 0, yang mana nanti dia menjadi V0 untuk VT selanjutnya. Nah, di sini 30 meter per second. Tadi kan ini 5 detik, selama 5 detik, 5 second, itu 75 meter. Nah, yang ditanya ini kita cari lagi yang bagian ini di bagian perlambat, setelah itu kita jumlahkan seluruhnya. Gitu ya untuk pemahamannya. Nah, kita pengen mencari jarak dari VT 0 ke VT sama dengan 0. Nah, mudah saja. Yang pertama kita sudah mengetahui adanya perlambatan. Ini sudah benar, sudah ada. Lalu V0-nya kita sudah tahu juga. VT-nya juga sudah tahu. Nah, selanjutnya kita mencari yaitu S-nya, berarti jaraknya. Nah, teman-teman bisa pakai rumus ketiganya karena dia sudah ada 3 aspek yang sudah ada nilainya, yaitu VT, V0, lalu A. Yang belum ada berarti si S-nya ya, belum ada ya. Langsung saja dipakai rumusnya yang GLBB ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena dia perlambatan jadi minus 2AS. Percepatan jarak ya. VT-nya tadi berapa? 0 ya. Di sini kita lihat gambaran tadi, VT-nya 0. 0 kuadrat sama dengan V0-nya 30, berarti 30 kuadrat dikurang 2 dikali perlambatannya yaitu 8 meter per second kuadrat dikali S. Nah, sudah dapat segini. Langsung 0, ini 900 dikurang 16 S. Bukan second ya ini ya, ini jarak ini. Nah, selanjutnya karena kita mencari S, jadi yang 16S ini pindah ruas. Jadi 16S sama dengan 900. Nah, 900 dibagi 16 didapat, kalau dari hasil pencarian kalkulator itu 56,25. Nah, S ini dia
adalah S2. Nah, teman-teman tinggal gampang dong. Kalau sudah S1 sudah diketahui, jadi jarak total adalah S1 ditambah S2 sama dengan S1-nya tadi 75 meter ditambah 56,25. Nah, hasil penjumlahannya adalah 131,25 meter. Jadi, jarak yang ditempuh sepeda tersebut sampai ia berhenti adalah 131,25 meter. Begitu ya untuk pembahasan soal nomor 1. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan mudah, bisa menerapkan rumusnya dengan benar. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 pada video berikut ini.